kita ngerasain ya auranya gitu, hawanya ini adalah benchmark baru untuk presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. At the same time beliau juga sedang berulang tahun. At the same time dari kemarin juga beliau lagi banyak acara Iya. terutama untuk merumuskan ya siapa saja kira-kira nih kabinetnya beliau. Udah gitu banyak yang dipanggil, udah gitu lanjut sekarang kayak pelatihan quote on quote gitu kan ya. Terus di saat yang bersamaan beliau ulang tahun, di saat yang bersamaan juga beredar isu bahwa beliau akan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri selaku ketum PDIP. Jadi banyak agendanya Jadi gitu. kayaknya tuh hektik banget jadwalnya Mhm, beliau gitu ya. Nah itu kenapa kayaknya kalau kita berdua kita akan kelimpungan ya. Kita mhm. menghadirkan the one and only yang dari kemarin kayaknya ke sore mulu ya Oh buat gitu tonton. ya? Iya, iya, iya. Nggak usah dia yang jawab, aku Oh, yang jawab aja karena dia selalu ke sudah sore. terkonfirmasi ya? Iya, Mhm, akhirnya alhamdulillah dia kembali lagi ke Detik Pagi. mhm. Please welcome the one and only Indah Kakak Mutiara kami. Indah Mutiara Kami selaku Ya. redaktur pelaksana Detik News Kita ya. kita jangan lupakan nama lengkap dan aslinya dia ya, Betul. meskipun panggilannya berikutnya panggil saja Kak Tiara. Mhm. Kak Tiara welcome back. Selamat pagi Heeh. Indi dan Jadi kalau di Aryo sore dan ngomongin apa sih Seekers. Kak? Kalau Jangan-jangan sore redundant tuh lagi, ini udah dibahas di sore, dibahas lagi di kita. belum dong ini Fresh ya? fresh dong Fresh dengan from the info-info oven. terbaru cie. Bagus. Gak boleh sama ya sore topiknya please. Karena biasanya tuh kalau dari malam ke pagi tuh mendadak ada info ini, Ada info kejutan itu, baru Kak, ya. kabar baru gitu. Pas kita lagi tidur-tidurnya tuh tiba-tiba bangun pagi tuh ada dreng gitu Itu kata kan. anak zaman now, ditinggal bentar aja ade aja Nah, gebrakannya. itu Iya dia kan? istilahnya. Nggak, maksud gue ya, lengah dikit nama baru. Iya. Gitu kan. Ini paham gak ini Kak Tiara yang dari Detik News aja kaget ya, yang memberitakan biasanya apalagi kita ya yang kayak menerima beritanya aja shock gitu. Benar. Nah, kita bahas kalau gitu apa aja yang kita lengah dan ade aja gebrakannya untuk pagi hari ini Mbak Tiara. Iya, jadi kan memang saat ini lagi padat-padatnya ya, kayaknya agenda untuk transisi ke pemerintahan terbaru dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu Ya. kan. Kemarin sudah ada pembekalan para calon menteri gitu kan. Dari pagi sampai malam, yang kemudian setelah pas di malam hari ditanya apakah akan 1 hari 2 hari, ternyata untuk para calon menteri 1 hari aja kemarin. Oh. Jadi hari ini lanjut tapi untuk para calon wakil menteri Oke. gitu. Jadi masih ada acara lagi di Hambalang. Tadi pagi-pagi tuh udah berdatangan tuh ada yang naik mobil sendiri, ada yang rombongan sekalian gitu Oh, lucu kan. banget. Iya, rombongan, mereka janjian di mana rombongan berangkat gitu kan. Aduh habis breakfast bareng kali ya. Mungkin Cute. gitu kan. Ya kita janjian di mana nih berangkat bareng yuk Heeh. Hambalang Heeh. ya. Biar semobil, jadi pas begitu wartawan udah standby di depan langsung segerombolan itu Iya kan gitu. gitu. Udah janjian udah bikin grup WA nih. Stiker apakah yang digunakan dalam grup tersebut? Nah, udah pada datang dan hari ini para calon wakil menteri juga akan ikut pembekalan. Nah, yang terbaru kemarin tuh memang kan sempat kan kita udah lihat nama-nama atau wajah-wajah yang datang di Kertanegara gitu ya. Tapi memang ya namanya kalau di politik ataupun di pemerintahan sekarang tuh banyak kan kejutan ya. Iya. Jadi ada nama-nama yang misalkan belum terlihat di Kertanegara tapi ada di Hambalang. Oh. Ah, iya, benar-benar. Seperti misalkan ada Pak Syafri Syamsuddin tuh memang tidak terlihat di Kertanegara. Sempat ditanya juga tuh kepada Gerindra, katanya beliau ada penugasan di luar dan sudah terkonfirmasi kemarin di Hambalang ada Oke. hadir. Kemudian yang terbaru juga ada Pak Budi Gunawan. Jadi Pak Budi Gunawan ini kan kita tahu beliau adalah kepala BIN di pemerintahannya Pak Jokowi ya. Kemudian yang terbaru kemarin memang sudah ada proses pergantian kepala BIN dari Pak Budi Gunawan menjadi Pak Herindra. Pak Herindra ini adalah wakil menteri pertahanan, jadi wakilnya Pak Prabowo saat Oke. ini gitu ya. Yang memang beliau juga sempat dipanggil ke Kertanegara dan kemudian dijelaskan bahwa beliau dipanggil bukan untuk jadi menteri tapi jadi kepala BIN. Oke. Dan karena memang sudah itu diajukan, Pak Jokowi sendiri juga sempat bilang kan, sempat ditanya soal pergantian kepala BIN ini sudah didiskusikan juga dengan Pak Prabowo. Jadi memang itu sudah diskusi bersama agar kepala BIN ini nanti Pak Herindra proses di DPR kemarin dan hari ini, lalu harapannya bisa dilantik langsung nanti hari Senin barengan dengan para menteri. Jadi semuanya barengan gitu. Jadi gonjang-ganjing kemarin Bapak Budi Gunawan ini di quote unquote ada yang bilang dipecat, itu sebenarnya merupakan sebuah Proses pergantian aja gitu Ya, ya. dan kemudian Pak Budi Gunawan juga muncul di Hambalang. Nah, oke. Nah, jadi kan gak kelihatan di Kertanegara tapi ikut proses pembekalan calon menteri di Hambalang gitu. Memang
Kemudian jadi itu yang kemarin rame dikonfirmasi, bener gak nih ada Pak Budi Gunawan di dalam gitu kan. Ternyata ada, terkonfirmasi dari para tamu yang hadir. Kemudian kan muncul foto-fotonya ya, udah pada diupload kan yang di medsos. bagus banget itu. Iya, udah diupload di medsos masing-masing para Ada calon yang menteri sendiri nih ya. berdua-berdua, ada yang foto grup ya. Ya, jadi ada sudah diupload dan di situ terlihat ada Pak Budi Gunawan juga ikut proses pembekalan. Nah, posisinya apa gitu kan? Katanya sih memang calon Menko. Calon Menko. Infonya. Berarti memang siapapun yang kemarin datang ke Hambalang itu sudah dipastikan. Hampir pasti lah, kalau kita selalu bilang ini kan calon menteri ya, hampir pasti kan sampai pelantikan hari nanti pelantikan, sampai kita hari nggak bisa pelantikan. bilang udah pasti ya. Iya, sampai hari pelantikan. Dan di antara mereka siapa yang ditanya kan nanti aja biar official statement nanti ya. tunggu tanggal 20, tunggu diumumkan Pak Prabowo gitu selalu biasanya. Walaupun ada beberapa yang udah langsung ya, langsung spill kan. Langsung spill statement. Kata gue mah jangan jumawa, tiba-tiba Pak Prabowo ganti pikiran kan kayak lu gak jadi. Ada juga yang udah langsung state gitu. Kalau yang hari ini datang untuk menjadi wakil, kan kemarin sempat heboh tuh, ada wakil kan, ada beberapa kementerian yang dipecah ibaratnya kayak gitu. Begitupun juga dengan wakilnya, nanti ada wakil 1, wakil 2 kan, kurang lebih kayak gitu. Ya hari ini datang tuh ada siapa aja nama-nama besarnya? Nah tadi beberapa kan karena naik mobil ada beberapa yang buka jendela, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada yang enggak kelihatan, tapi beberapa yang kelihatan tadi sudah, misalkan Pak Anies Mata ada, Pak Bima Arya, Pak Otto Hasibuan ada, banyak lah. Secara jumlah wamennya juga lebih banyak. Tadi disebut wamen 1, wamen 2, ada wamen 3 loh. Masa? Ada wamen 3. Itu kementerian apa kalau boleh tahu? Nah sampai yang ada sudah wamen 3? terkonfirmasi Kementerian Keuangan itu ada 3 wamen. Kemarin kan ada dari Pak Thomas Jiwandono, Pak Anggito dan Pak Suhasil yang juga wamen sebelumnya. Berarti ini Bu Sri Squad ya? Yes. Biasanya kan Charles Angel nih Bu Sri Bu Angel, Sri tapi Angel. iya bener lagi. cocok Iya bener juga ya. Benar. gitu. Terus kalau kayak kemarin ada Raffi Ahmad sama Yovie Widianto sama Gus Mus. Nah tadi kita juga nunggu kan, ada nggak nih Raffi Ahmad udah nyampe apa dada-dada apa gimana. Cuman ya tadi kan beberapa kan ada yang buka jendela, ada yang enggak gitu. Jadi kita nggak tahu semuanya hadir. Mungkin nanti dapetnya tadi spill-spillan foto itu tadi atau video bisa kelihatan semua yang hadir siapa. Apalagi Raffi mobilnya juga banyak. Jadi mungkin kalau dilihat dari nyaru, nggak tahu yang mana mobilnya Raffi. Kita nggak pernah tahu dia lagi pakai mobil yang mana gitu. Atau dia nggak buka jendela, nggak ada kamera. Udahlah gue tuh setiap detik udah kamera terus. Iya. Jadi udah dulu gitu. Atau mungkin plot twistnya tiba-tiba di dalam dia ngevlog kan. Kita harus tunggu di IG-nya ya. Kan juga ada di Rans Entertainment kan kita nggak tahu. Kak, jadi pertanyaan banget ya. Ini kita dari tadi berdebat. Jadi Bobby kucingnya Pak Prabowo tuh di Hambalang apa di Kartanegara? Kita butuh konfirmasi Kak. Iya. Tergantung ya, mungkin bisa aja kan dibawa-bawa ya gantian. Siapa tahu soalnya mau namanya kan Bobby Kartanegara Kak katanya. Siapa tahu, tapi Pak Prabowo lagi pindah Hambalang kan. Bobby Hambalang jadinya. Siapa tahu kan. Namanya nggak diganti Indi. Itu namanya Bobby Kartanegara. Jadi kayak Emily in Paris ya, Bobby in Hambalang. Kayak gitu. Aryo juga tinggalnya di Tangerang Selatan, nggak jadi Aryo Tangerang Selatan, Aryo Jakarta, nggak gitu nih. Aryo in Solo kan kemarin ada. Aryo in Solo bisa, iya bokap gue di Solo sekarang. Oh gitu. Nah itu dari apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo dan juga jajarannya yang nanti akan membantu Bapak Prabowo selama 5 tahun ke depan, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita juga nggak tahu 5 tahun apa enggak ya, kan bisa. Shuffle. Iya Kak, itu juga yang menarik. Kemarin kan muncul nama-nama yang menarik juga kayak Stella Christie tuh misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa kabinetnya Bapak tuh selain di luar dari yang emang udah orang-orang politik gitu ya, tapi kan banyak juga yang dari memang profesional gitu. Cuma katanya ada yang bilang juga sejarahnya yang udah-udah biasanya orang-orang kayak gitu nggak bertahan kuat di politiknya. Kakak ngelihatnya fenomena ini seperti apa sih Kak? Tapi karena buat kita tuh, gue terutama personally ya seneng kalau ngelihat ada memang orang yang profesional di bidangnya dan ditaruh di tempat yang sesuai juga gitu. Jadi ada beberapa kementerian yang jangan diganggu-gugat, harus dari orang yang pakar itu gitu misalnya. Iya. Jadi memang secara komposisi juga beberapa kali dari Pak Prabowo ataupun misalkan dari Gerindra menyampaikan memang komposisinya beragam gitu ya. Politisi ada, pengusaha ada, kemudian misalkan dari profesional ataupun dari misalkan yang internal kementerian gitu ya. Karir gitu, termasuk akademisi gitu kan. Kita juga melihat beberapa akademisi baik dari dalam maupun luar negeri kemarin. Dan yang terbaru bahkan ada pesohor, artis pun ada gitu ya. Jadi beragam banget dari segi pekerjaan atau latar belakang, dari segi apa misalkan gender ataupun daerah gitu. Karena kan biasanya kabinet juga
menjadi ajang untuk sebagai perwakilan bukan cuma tokoh-tokoh nasional tapi tokoh daerah gitu kan untuk dilibatkan. Jadi kita lihat juga kalau sampai sekarang sih memang kelihatan Pak Prabowo ingin merangkul banyak pihak gitu kan lewat kabinetnya ini gitu. Dengan ada juga beberapa kementerian yang dipecah ataupun dengan wakil menteri yang lebih banyak gitu ya. Mungkin kita bisa ngelihat bagaimana tadi ada beberapa poin yang sudah terlihat ingin muncul seperti misalkan keberlanjutan. Ada menteri-menteri Pak Jokowi yang sekarang join lagi gitu kan. Ada tadi beragam dengan berbagai macam dan kemudian bagaimana kementerian ada beberapa yang dipecah apakah memang ingin supaya lebih spesifik ke berbagai isu tertentu gitu. Mungkin supaya lebih sustainable juga ya kalau misalnya dari kementerian sebelumnya yang dipakai lagi sekarang. Kan zaman sekarang emang lagi gadang-gadang sustainable. Jadi biar dia berkelanjutannya dari pemerintahan Jokowi ke biar kalau biasanya kayak aku gitu kita kan repeat order MC biasanya karena biar gak usah di brief lagi. Gak usah di brief lagi. Udah tinggal jalan itu juga berkelanjutan, itu juga sustainable bener. Nah ini di tengah jadwalnya Bapak Prabowo yang sangat sibuk gitu ya. Apalagi kan lagi ulang tahun saat ini gitu ya. Hari ini lebih tepatnya. Dengar-dengar ada juga tadi Indi tiba-tiba pagi-pagi. Masa katanya ada yang bilang Prabowo mau ketemu sama Megawati gitu. Iya soalnya isunya gitu. Terus kan kayak setelah dipikir-pikir Bapak lagi di Hambalang satu. Udah gitu kayak kan ulang tahun cuma sehari ya. Tapi mau di hari ulang tahun ini juga apakah nanti ada pertemuan di sore atau di malam hari kah Bapak tiba-tiba kembali ke Jakarta dan melaksanakan pertemuan itu. Soalnya konfirmasi dari Bu Puan katanya insya Allah. Katanya udah 2 tahun juga gak ketemu duduk bareng gitu katanya. dari 2022. Iya, pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan juga sudah dinanti-nanti cukup lama ya. Dari kemarin juga sudah muncul lah perbincangan soal itu gitu kan. Soal mau ketemuan di mana, makanannya apa gitu kan. Ada nasi goreng. Seringnya nasi goreng ya katanya. Makanya kan gak tahu juga nih nasi gorengnya janjian dari kemarin udah disiapin bahan-bahannya kan. Rempah Udah terbaik. disiapin dari kemarin dimasak. Ya udah dingin dong kalau dari kemarin dimasak. Basi Beb, kebetulan lebih ke basi kalau besok ya. Kalau kemarin. Buat besokannya. Tapi yang nggak perlu dilupakan juga soal apa sebenarnya yang mau diperbincangkan dua tokoh ini gitu kan. Dan memang waktu itu kan disebut sebelum pelantikan apakah ada terkait misalkan dukungan PDIP untuk pemerintahan Pak Prabowo, apakah ada perbincangan soal misalkan kursi menteri. Karena memang dari kemarin dari tokoh-tokoh yang hadir di Kertanegara ataupun misalkan muncul di Hambalang memang belum ada perwakilan PDIP gitu kan. Belum ada mungkin kader politikus yang muncul tuh belum ada. Jadi ini juga yang masih ditunggu gitu. Apakah memang misalkan kalaupun nanti Pak Prabowo dan Bu Mega bertemu lalu ada misalkan daftar nama yang disodorkan atau misalkan bentuk lain misalkan dukungan tapi tidak masuk ke kabinet atau misalkan ya hal-hal lain yang dibicarakan gitu kan. Kemarin kan juga sempat kita lihat ada Pak Pramono Anung kan membawa pesan dari Bu Mega. Nah ini juga pesannya masih rahasia, ditanyakan rahasia gitu kan. Jadi belum tahu persisnya nih pesannya apa. Apakah pesannya itu soal ini ya jadwal janjiannya gitu. Atau mungkin pesannya itu sudah berupa nama atau pesannya berupa syarat-syarat kan kita nggak tahu juga ya gitu. Karena itu tadi rahasia, semua masih rahasia dari Pak Pramono rahasia, Bu Puannya juga itu ngomongnya masih lihat nanti, tunggu insya Allah gitu kan. Jadi kita semua juga masih menunggu gitu kan. Kalau tadi sempat dibilang kan kapan pertemuan karena waktunya sempit sebelum pelantikan muncul kan apakah saat Pak Prabowo ulang tahun karena kan momen spesial hari ini ya. Kalau ngelihat jadwal sebenarnya ya kalau melihat para tokoh ini jadwal bisa lah. Bisa aja gitu kan. Dikejar mau hari masih panjang kalau mau dikejar hari ini bisa. Mau besok masih ada waktu juga gitu kan. Soal lokasi ini juga masih itulah ada opsi-opsi kan. Ada yang bilang mau di Kertanegara atau misalnya di Teguh Umar kediamannya Bu Mega. Atau misalnya di Hambalang atau tempat yang misalkan mungkin netral gitu. Jadi tidak kan kalau Kertanegara tempat Pak Prabowo, Teguh Umar tempat Bu Mega atau tempat netral yang tidak di dua-duanya pun itu juga bisa gitu. Nah itu yang nanti menarik, semua pasti menarik apa Pak Prabowo ditemenin siapa, Bu Mega ditemenin siapa, di meja ada makanan apa itu kan. Menggunakan pakaian apa, pakai pakaian apa, gesturnya. Karena kita juga tahu sebenarnya
hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega kan juga sebenarnya Udah lawas ya. udah lawas dari lama banget. Dan baik dulu. banget dong. Iya Kalau baik, ulang tahunnya sempat posting-postingan berduet. satu sama Iya. lain kan. Suka sering ngucapin, saling-saling Iya. ngepost di ulang tahun. Apalagi juga sama masing-masing. Mbak Puan akrab juga sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi memang kenapa pertemuan ini sangat dinanti-nanti karena ya itu dia bisa menjadi berefek banyak pada peta perpolitikan jelang pemerintahan yang baru. Sejauh ini teman-teman media ada yang udah tersebar untuk standby nggak Kak? Either di kediaman Tadi malam aja sempat kita mau jagain loh. Di mana? Di Teguh Umar, Oh. kita jagain. Tapi belum ada tanda-tanda. Nah nggak tahu nih hari ini kan. Kayaknya Pak Prabowo juga masih di Hambalang. Jadi semua masih fokus di sana. Belum tahu nanti sore ataupun malam. Ya, kita juga nggak tahu apakah Bapak Prabowo akan hadir di Detik Awards apa enggak. Iya, Kita juga benar. masih menantikan ya. Tapi sepertinya sih enggak ya. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba Karena itu hari masih nyempetin. panjang. Bener. Bisa-bisa aja mereka nyempetin. mah datang kapan aja juga. Iya, ini yang kayak tadi kita lihat juga di layar nih adalah ketika berulang tahun mereka tuh saling ngeposting dan Foto-foto ngucapin ini. selamat ulang tahun satu sama lain gitu ya. Bener. Tapi Terus kan mengingat Bapak Prabowo juga dalam pidatonya kemarin juga menyampaikan bahwa ya pada saat beliau kalah dari Pak Jokowi, Bapak Jokowi nyamperin Bapak Prabowo secara langsung dan kemudian ya udah intinya mau ini kan buat Indonesia gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau Bapak Prabowo yang akan nyamperin Ibu Mega langsung misalnya buat ya obrolannya apa kita juga nggak tahu lah ya. Tapi kita tunggu aja di detik.com. betul ya. Katanya tadi juga ada perdebatannya selain Bobby juga kira-kira Bapak Prabowo dikasih kado nggak ya sama Bu Mega? Oh iya ya, siapa tahu ada kadonya. Bener. Surprise gitu. Apa Tiba-tiba gitu ya? tiba-tiba ada yang bawa kue. Oh gitu. iya. Kayak anak bocah ya, kayak anak SMA ya, lihat-lihat ya. Terus soalnya lilinnya nggak mati-mati. lilin itu ya nyala terus. Iya, ya, kayak itu surprise. tenaga kan buah muncrat juga kemana-mana Yang kebetulan. lama-lama kalau udah kesel cuma gini dong. Udah kesel banget. Udah kebal gua. api. Udah kebal api dong gak apa-apa. Jangan gitu di badan perang udah biasa. Bener-bener. Ya Allah cuma api segini doang. Iya, biasa juga diinjek-injek yang gede. Tapi ini menarik ya. Ada banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Kita pengen denger kalau dari Mbak Tiara sendiri seperti apa menanggapinya. Ketika misalnya let's say wakil menteri yang kemudian bertambah atau juga menteri-menteri kita yang akhirnya dipecah gitu ya. Kalau Mbak Tiara melihatnya seperti apa sih? Apakah ini memang salah satu langkah yang dilakukan agar kemudian bisa melancarkan Indonesia Mas 2045 nanti? Atau sebenarnya ada mau bagi-bagi kursi misalnya? Atau seperti apa? Ya, pastinya tentu ya para politikus dan para tokoh ini punya strategi lah ya dalam bagaimana supaya pemerintahan baru ini tadi transisinya mulus, bisa berjalan dengan stabil dan juga tetap bisa langsung tancap gas gitu kan. Karena beberapa kali dari pernyataan yang kita terima juga bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini pingin banget langsung jalan gitu. Jadi beberapa kan sudah disiapin kemarin kan, kayak misalkan misalnya kepala badan gizi gitu kan, udah sempat disiapin karena mau mengejar program makan gratis itu kan, makan bergizi gratis gitu. Kemudian ada janji-janji politik Pak Prabowo, Pak Gibran lain yang memang sudah ada kemarin ingin langsung dikejar gitu, begitu dilantik tuh langsung jalan gitu kan. Langsung gasnya. Langsung Langsung gasnya, sprint kayaknya langsung ya. sprint Langsung kayaknya, full maraton gitu. kan. Nah makanya memang tadinya ya beberapa tentang pemecahan kementerian ini juga udah sempat jadi wacana beberapa lama kan gitu. Karena kan sebenarnya ada juga kementerian yang dipecah ini tadinya memang sengaja digabung waktu pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Seperti kalau misalkan kita lihat contohnya Kementerian Perumahan dan PU gitu kan ya. Waktu itu kan sebenarnya dulu dipecah lalu digabung. Nah sekarang dipecah lagi gitu. Jadi kayak gitu kan. Dulu pecahan digabung pecah lagi. Atau misalnya seperti Kementerian Pendidikan juga dulu kan pernah ada memang Kemendikbud aja. ya gitu kan, Kemendikbud aja, Dikti sendiri kemudian digabung. Nah kemudian sekarang mau dipecah lagi gitu. Jadi penggabungan pemecahan ini sebenarnya juga dibilang hal yang baru karena sebelumnya tadi gabungan gitu, dipecah lagi. Nah tapi kita juga melihat bagaimana yang terbaru juga adalah soal posisi wamen gitu kan. Sekarang terasa banyak karena wamennya tuh langsung dilantik
langsung diumumkan bareng juga di awal kan oke. ya. Iya, Kalau iya, misalnya kita lihat di pemerintahan Pak Jokowi, wamen itu kan munculnya di tengah-tengah ya. Jadi saat di awal itu memang tidak terasa sebesar ini Iya, gitu paham. juga kan. Ini gaungnya kayak gede banget ya, iya, Pak? sekarang juga baik banget karena wamen juga langsung di awal. Wamen langsung di awal, kemudian sepertinya walaupun belum ada konfirmasi ya, hampir semua kementerian ada wakilnya. Dulu kan hanya beberapa ya, dulu hanya beberapa, sekarang hampir semua dan kemudian Dan sampai 3 tadi ya, ya, dan itu wakilnya juga. juga lebih dari satu, lebih dari 2 bahkan untuk beberapa kementerian gitu. Dan Oke. menggunakan nama-nama besar juga ya kayak Ya, Dr. gitu. Raffi Ahmad kan sama Di mana tuh dokternya? dokter dia dapat Di mana? ada universitas Di mana? Ada alamatnya enggak? ada kan dia online basisnya online Online gitu sama ada Yovie Widianto juga kan. Nah ya ini kita lihat aja, ini bisa jadi suatu strategi, tapi saya juga pasti ada tantangannya kan, nggak mungkin semua langkah atau semua strategi itu nggak mungkin tanpa tantangan gitu kan. Bagaimana misalnya tadi kementerian yang dipecah itu ya harus kan ada proses birokrasi sebelumnya gitu, sebelum mereka bisa langsung gas ngeng gitu kan. Mungkin kalau kementerian yang udah ada sebelumnya udah ada strukturnya udah jadi gini-gini kan, gue tinggal kerja gitu lah. Kalau kementerian yang baru atau badan yang baru, dia harus menunggu kan ada proses birokrasi ininya, nanti strukturnya gimana, Ngerumus lagi ya, Kak, ngerumusin ya? lagi gitu. Jadi itu juga suatu tantangan. Nah kita lihat bagaimana dari pemerintahan Pak Prabowo dan dari kabinetnya ya supaya tantangan itu teratasi. Oke. Mereka akan dilantik di tanggal 20 yang sama seperti Bapak Prabowo kah? 21. Oh, berarti Jadi sehari setelah. tanggal 20 itu kemudian ada pengumuman. Jadi pelantikan pagi, kemudian ke istana, kemudian ada pengumuman kabinet, apakah hanya nama kabinetnya ataupun nama-nama per posisi diumumkan gitu. Sebelum malamnya Pak Prabowo seharusnya juga ada jamuan dengan tamu-tamu negara, karena kan nanti pelantikan ada tamu dari berbagai negara lain ya. Nah di hari Senin tanggal 21 itu akan ada pelantikan menteri di pagi hari dan pelantikan wamen kepala badan itu kemudian kemungkinan di siang atau sore hari. Yes, kita breaking news.